Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai kajian malam ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang menimpa kita dan menimpa hampir seluruh kaum muslimin di dunia Islam segera Allah cabut dengan rahmat-Nya. Karena kalau kita semua kompak meminta rahmat Allah, nanti ketika rahmat Allah turun itu musibah apapun itu akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innana nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma irfa' hadzal waba' wa hadzal bala' wa hadhil mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi madinatina, Allahumma aminna fi shawari'ina, Allahumma aminna fi qaryatina, Allahumma aminna fi mujtama'ina, Allahumma aminna fi hawlina, Allahumma aminna fi buyutina, Allahumma aminna fi kulli makan biizzatika wa qudratika ya dal jalali wal ikram. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin, Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin, Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Amin. Sebentar saya mau WA ke hostnya tokoh kita malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang akan kita kaji malam ini seorang wanita muslimah lagi, insya Allah masih dari Irak. Jadi kalau 2 malam yang sudah kita lalui kita bahas salah seorang hadiah ya, dari Baghdad, ya, hadiah dari negeri Irak untuk kaum muslimin dengan kemunculan salah satu orang terbaiknya, baik yang diwakili oleh Jauharah atau suaminya Abu Abdullah. Kali ini juga Irak, karena dulu Irak tempat peradaban kaum muslimin maju, sehingga nanti banyak permunculan tokoh-tokoh orang-orang besar baik dari kalangan kaum laki-laki atau kaum perempuan. Nah, kalau kemarin Jauharah itu persembahan dari Baghdad atau Buroth. Nah, kalau malam ini dari daerah lain, yaitu sekarang masih ada daerah ini, ya, cuma ya mungkin berantakan karena dampak dari perang, yaitu Mosul, ya, Mosul. Karena Mosul ini adalah kota lama, ya, kota lama, ya, termasuk kota tua, ya, termasuk kota tua. Dan di satu riwayat tafsir, perahu Nabi Nuh itu nanti bersandar di satu riwayat, ya, bersandar di Gunung Al-Judi. Nah, Gunung Al-Judi ini lokasinya di Mosul. Jadi sejak zaman Nabi Nuh sudah ada kota Mosul, ya, seperti itu. Ya. Cuma siapa memberi nama, ya, kita tidak tahu. Nah, tokoh kita malam ini adalah persembahan dari bumi Mosul, Irak, masuk Irak, dan tokoh kita kali ini
juga tidak kalah hebatnya dengan tokoh-tokoh yang sudah pernah kita bahas. Cuma mungkin untuk malam ini tokoh ini menampilkan sisi lain, ya, sisi lain, dan saya rasa apa yang beliau tampilkan itu relevan dengan apa yang sedang kita alami secara umum, ya, dialami oleh seluruh kaum muslimin. Nanti kita bisa mengambil ibrah dari nama ini, ya, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap tampil gagah, ya, tetap tampil konsisten, badannya tetap tegak, tetap istiqomah, dan tidak kalah pentingnya tetap bisa berbahagia apapun kondisinya, apapun yang terjadi pada kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Jadi kita tetap berbahagia. Karena apa? Ada sumber kebahagiaan yang tetap ada dan melekat dalam hati kita. Seperti apa? Seperti ini kisahnya. Jadi orang Mosul itu mempersembahkan banyak sekali tokoh-tokoh, ya, baik dari kaum laki-laki atau kaum perempuan. Nah, karena insya Allah sementara kita bahas dari kalangan perempuan termasuk malam ini, besok nanti saya kasih ulang apakah selang-seling gitu. Karena memang termasuk dari Mosul itu sangat banyak, ya, sangat banyak kader-kader terbaik gitu, ya, kaum muslimin yang bisa menampilkan keislaman ini ke hadapan dunia, ya. Namanya Muwafiqah, ya, Muwafiqah. Udah saya kirim namanya ke host, ya, Muwafiqah, atau ada yang mengatakan Muwafiqah. Jadi satu pakai alif, ya, Muwafiqah, dan ada yang mengatakan Muwafiqah. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang ini orang yang luar biasa. Ya, sekali lagi saya bisa katakan orang yang paham tentang agamanya. Orang yang paham tentang agamanya, dan otomatis nanti pada akhirnya bisa memperlihatkan pengaruhnya pada orang lain. Ya, orang lain nanti bisa belajar. Termasuk kita. Kita bisa belajar dari ketegaran beliau. Ya, ketegaran beliau tetap tersenyum, ya, tetap sabar, ya, tetap bergembira, tetap optimis, tetap ada memiliki harapan yang kuat. Jadi tidak ada perubahan sama sekali apapun yang terjadi pada dirinya. Jadi luar biasa, luar biasa. Meskipun barangkali beda zaman yang cukup jauh, ya, cukup jauh, ya, dengan dunia para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tapi apa yang beliau contohkan itu kelasnya adalah kelas zaman-zaman emas itu, ya, zaman-zaman emas itu, ya. Nanti seperti apa kita lihat. Ini yang pencerita adalah Abu Abdullah Al-Husari. Jadi yang cerita adalah Abu Abdullah Al-Husari. Jadi kata Abu Abdullah Al-Husari, saya mendengar Fatah Al-Mausili. Jadi ada salah seorang tokoh di Mosul itu namanya Fatah Al-Mausili, ya. Mausil kalau di dalam bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya Mosul. Jadi saya pernah mendengar Fatah Al-Mausili cerita. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan, laki-laki, lihat, ketajaman hati, ketajaman spiritual orang ketika itu. Selalu melihat sesuatu itu dengan pandangan tinjauan spiritual. Jadi tidak sekedar pandangan fisik, ya. Karena pandangan fisik itu, pandangan fisikal itu terkadang tidak adil, subjektif seperti itu. Tapi ketika pandangan itu didukung oleh kekuatan hati, oleh kekuatan spiritual, maka pandangannya menjadi jujur dan adil, seperti itu, dan objektif. Lihat, kata ini cerita, ya. Jadi saya pernah mendengar seulang Fatah Al-Mausili cerita. Jadi ada seorang perempuan, lihat, muta'abbidah. Perempuan ini rajin ibadah.
Jadi ada seorang perempuan yang rajin ibadah, namanya Muwafiqah. Namanya Muwafiqah. Ya. Perempuan al-ibadah ini melewati saya, lewat di depan saya. Ya, lewat di depan saya. Nah, ketika dia berjalan melewati saya itu, dia tersandung dan akhirnya terjatuh. Ya, tersandung hingga terjatuh. Nah, karena tersandung dan terjatuh ini, maaf ya, bukan karena matanya tidak fokus gitu, jelalatan, ya karena musibah. Jadi tersandung, dampaknya adalah, maaf, kuku jempol kakinya, kuku jari-jari jempolnya, ibu jarinya itu sampai copot, terlepas. Ya, jadi ini tentu agak mengerikan. Jadi jatuh, tersandung gitu ya. Biasanya kalau jatuh, tersandung itu kan yang umumnya itu kan ya keselio gitu ya. Tapi ini sampai kukunya ya, kukunya jempol kaki itu sampai terkelupas, terlepas, copot. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisa dibayangkan ya, bukan karena tadinya kukunya sudah mau lepas, copot, tapi tidak, tadinya normal. Ini betul-betul musibah, jatuh ya, saking mungkin kerasnya jatuhnya, mungkin jatuh di tanah bebatuan atau apa ya, tidak terciptakan, judulnya jatuh tersandung dan sampai jempolnya itu kukunya terlepas. Bisa kita bayangkan, pertama darahnya ya, darahnya keluar seperti apa. Bisa kita bayangkan sakitnya kayak apa. Ya kan, sakitnya kayak apa. Kita saja biasanya kalau kita potong kuku agak terlalu dalam itu udah sakit. Ini bayangkan semua tercopot, terlepas. Sakitnya kayak apa? Barangkali ada yang pernah merasa sakit cantengan ya, cantengan. Ya terbuka sedikit ada nanah, Masya Allah bisa tidak tidur pada hari-hari. Ya, bisa tidak tidur pada hari-hari. Dan itu terjadi ya tadi. Ini bukan cantengan, tapi ini kukunya langsung terkelupas. Ya tadi bisa dibayangkan darahnya mengucur kayak apa dan terus terang sakitnya kayak apa. Dan kira-kira kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita ucapkan? Bagaimana sikap kita? Jatuh, ya jatuh sampai kuku terkelupas. Barangkali paling top ya, paling hebat kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, paling-paling kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ditambah lagi barangkali nanti meringis, ya, menahan sakit. Masih bagus, masih istighfar, masih istirja, bisa jadi ya marah-marah. Ya, marah-marah, bahkan mengumpat-umpat, mengatakan ya, bahasa-bahasa yang tidak layak keluar dari mulut kita sebagai manusia yang punya iman. Ya, jadi bisa jadi kalau itu terjadi pada orang-orang level kita, ya karena parah ini, jadi sampai kukunya terlepas. Tapi apa yang terjadi pada seorang muwafiqah? Ya, muwafiqah. Muwafiqah. Justru ketika jatuh, tersandung, dia lihat kukunya terkelupas, lepas. Yang terjadi malah apa? Tertawa. Tertawa. Ya, ini maaf, ini bukan tertawanya orang gila. Ya, bukan tertawanya orang gila yang anti rasa, yang tidak merasakan sakit apapun, karena orang gila. Otaknya tidak normal, tidak berpikir, jadi sakitnya tidak connect ke otaknya sehingga merasakan sakit. Jadi orang ini tertawa. Jadi saat ya kakinya berdarah-darah, ya mungkin orang lain yang melihatnya itu menjerit, tapi justru muwafiqah itu tertawa. Dan sikap beliau tertawa ini itu yang
nanti mengundang penasaran orang lain yang kemudian bertanya. Faqila laha. Ya, melihat Muwafiqah malah tertawa, ada yang bertanya, "Ya wahai Muwafiqah, itu kuku jempolmu itu terlepas. Tapi kenapa kok engkau malah tertawa?" Gitu loh. Namanya tertawa itu kan berarti ada kebahagiaan. Jadi hatinya sedang senang. Ya, hatinya sedang senang. Hatinya sedang berbunga-bunga. Tidak ada masalah dengan hatinya. Bahkan barangkali juga tidak ada masalah dengan fisiknya. Sehingga orang itu bisa tertawa. Ya, tidak ada masalah dalam dirinya. Baik secara fisik atau spiritual. Sehingga bisa tertawa. Tertawanya itu lepas loh. Bukan tertawa yang dibuat-buat atau tertawa yang dipaksakan. Tapi tertawa lepas. Sehingga tadi mengundang penasaran, tanda tanya besar orang yang melihatnya. Sehingga kemudian bertanya, "Wahai Muwafiqah, itu jarimu itu terkelupas kukunya. Tapi kenapa engkau malah tertawa?" Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jawaban inilah, jawaban hebat yang keluar dari Muwafiqah inilah yang membuat beliau tetap bisa tersenyum, tertawa. Bahkan tidak merasa kesakitan. Apa kata beliau? Kata Muwafiqah yang kata Fatah al-Mausili, imra'atun muta'abbidah. Apa kata Muwafiqah? Inna halawata thawabihi azalat an qalbi mararata waj'ihi. Ya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini jawaban orang yang alimah. Orang yang alimah, orang yang paham agamanya. Lihat apa kata beliau, kata Muwafiqah. Ya, saya tahu bahwa kuku saya terlepas, saya tahu. Tapi, nah ini jawabannya. Sesungguhnya rasa manis pahala yang saya alami ini, jadi lihat, rasa manis pahala apa yang menimpa saya tadi, ya, rasa manisnya pahala, karena pahala itu manis. Ya. Makanya rasa manisnya pahalanya musibah ini itu menghilangkan rasa sakit yang saya alami. Coba lihat. Kukunya terlepas, bagi beliau itu terasa kecil. Karena apa? Pahalanya itu jauh lebih besar dan pahalanya lebih manis untuk bisa dinikmati. Namanya manis itu enak, dinikmati. Lihat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak sekedar sabar. Tidak sekedar sabar. Dan tidak sekedar ridho. Ya, lihat. Beliau mampu mengatasi masalahnya dengan kekuatan keimanannya, dengan kekuatan kedekatannya dengan Allah SWT, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini dan bahkan terjadi pada kita, itu atas kehendak Allah SWT. Dan apapun yang dikehendaki Allah itu semuanya baik. Apalagi terkait dengan kejadian yang barusan dialami oleh Muwafiqah. Mendapatkan ujian. Nah, ujian bagi beliau itu terasa kecil. Meskipun bayangkan loh, kukunya copot. Kenapa? Beliau merasa, Masya Allah, ini berarti saya dapat pahala. Dan manisnya pahala ini lebih berarti bagi saya, sehingga sakit pun terasa hilang. Subhanallah. Orang yang ternyata masih bisa menikmati musibah ujian yang dialaminya. Tetap bisa menikmati. Kenapa? Di balik musibah tadi ada kenikmatan, ada rasa manis, ada halawah. Ada halawah, rasa manis. Ya, rasa manis. Jadi beliau membayangkan begitu besarnya pahala yang Allah siapkan bersamaan dengan beliau jatuh, kemudian kukunya terlepas. Itu cerita dari Abu Abdullah ya, Al-Husari, ya,
ya, yang bersumber dari seorang tokoh, ya, Fatah Al-Mausili, yang beliau sendiri yang melihat kejadian ini, melihat kejadiannya dan mendengar jadi jawaban yang menakjubkan dari seorang muwafiqah, ya, orang yang paham. Jadi menikmati musibah yang beliau alami. Dan saya rasa ini bisa kita dalami lebih jauh, ya. Dan karena apa yang kita rasakan sekarang itu musibah. Tapi bagaimana musibah seperti ini, ya kita bisa ambil ibrah dari apa yang dialami oleh seorang muwafiqah. Nah, itu satu versi. Nah, versi yang kedua ini dari Abdullah yang lain. Jadi hampir sama ceritanya. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan bernama, kalau di versi kedua namanya Muwaffiqah. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan bernama Muwaffiqah lewat di depan Fatah Al-Mausili, kemudian dia tersandung dan kemudian tersandung, jatuh, kemudian kukunya, jempolnya itu terkelupas, dan begitu melihat kukunya terlepas, dia malah tertawa. Dia ditanya, kenapa Anda tertawa, Muwaffiqah, padahal kukumu itu terlepas? Ketawa. Tadi saya katakan, namanya orang ketawa itu karena senang. Nah, beliau jawabannya hampir sama, demi Allah, rasa manis pahala kuku terkelupas ini, itu bisa menghilangkan rasa sakit kuku terlepas ini dari hati saya. Dari hati saya. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada mengatakan bahwa kisah ini itu juga terjadi pada wanita yang lain, bukan muwafiqah. Berarti pelakunya tidak ada satu, tapi sikapnya sama. Ya, sikapnya sama. Orang mendapatkan musibah, tapi tidak terpengaruh dengan musibahnya, tapi tetap bisa tampil biasa, tetap berbahagia, tetap optimis, bahkan dia langsung menikmati pahala yang beliau dapatkan dari musibahnya. Ini meskipun cuma dua versi, tapi ini subhanallah, ya. Ini laki-laki, ini pemahaman yang mendalam atas apa yang beliau alami. Dan kita juga ya, dalam hidup ini pasti kita mengalami dan mendapatkan ujian dari Allah SWT. Cuma tingkat pemahaman kita, ya, tingkat kedalaman kita dalam memahami agama ini, itulah nanti yang akan mempengaruhi sikap kita dalam menghadapi musibah ini. Ya, musibah ini. Karena apa? Rasulullah pernah katakan, la yazalul bala bil mu'min. Ujian itu akan selalu menimpa seorang mukmin atau mukminah fi jasadihi, menimpa fisiknya langsung, ya, menimpa fisiknya langsung. Kalau tidak menimpa fisiknya langsung, menimpa hartanya, ya, fisiknya sehat, tapi Allah uji yang lain, hartanya, fimalihi, ya, di hartanya. Fisiknya nggak ada masalah, hartanya nggak ada masalah, Allah uji yang lain apa? Dalam bentuk apa? Wa fi waladihi, ya, di anaknya yang diuji. Ya, bisa jadi ada orang, ada di antara kita diuji salah satu, atau diuji dua hal, atau bisa jadi diuji tiga-tiganya sekaligus. Dirinya sedang diuji, hartanya juga sedang diuji, berkurang atau bahkan tidak punya, diuji juga dengan anaknya. Tapi Allah punya maksud. Kenapa tadi dikatakan oleh Rasulullah bahwa ujian ini terus akan menimpa seorang mukmin, akan terjadi pada seorang mukmin. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Hatta yalqallaha wa ma alaihi min khati'ah. Sehingga apa? Dengan banyak diuji itu, nanti dia menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih, tidak ada satu kesalahan pun yang tersisa. Jadi tidak ada satu kesalahan pun yang tersisa. Karena apa? Sudah dibersihkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita atau kepada orang mukmin ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah, selama ini kita memahami ya amal soleh itu bentuknya hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang positif. Selama ini kita mengharapkan kita mendapatkan pahala itu ladangnya dari sekian banyak amal-amal soleh. Tapi ternyata apa? Allah justru siapkan ladang amal soleh yang lain. Ladangnya itu adalah, medanya itu adalah dalam bentuk ujian. Makanya di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Jadi besarnya pahala itu sinkron sesuai dengan besarnya ujian. Tolong dicatat, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian, maka semakin besar pahalanya. Nah, hadis berikutnya yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa menyikapi musibah yang terjadi pada kita. Karena apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah terus akan menguji kita. Tidak hari ini, besok. Tidak besok, kapan nanti akan diuji oleh Allah SWT. Supaya terlihat siapa kita yang sesungguhnya. Nah, kelanjutan hadis berikutnya adalah kata Rasulullah, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, ya, orang banyak, masyarakat atau negeri, ya, dalam jumlah yang lebih besar, negeri, ya, negara. Jadi kalau Allah mencintai sebuah negeri, ya, maka Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ujian itu ternyata kiriman tanda cinta dari Allah SWT kepada hamba-hambanya. Sehingga dari sini, ketika kita mendapatkan ujian, maka berbahagialah bahwa Allah SWT mengirim tanda cinta dari Allah langsung kepada kita, bahwa Allah mencintai kita. Jadi sehingga apa? Ketika kita diuji apapun oleh Allah SWT, maka kita tetap tampil biasa. Ibadahnya tetap biasa, bahkan bisa lebih dekat, bahkan lebih meningkat, dan bahkan lebih baik. Apalagi di hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala ghammin, hatta syaukati yushaquha, illa kaffarallahu biha khatayahu. Apapun yang menimpa seorang muslim, apakah kelelahan, apakah sakit, apakah kecemasan, apakah kesedihan, apakah mendapatkan gangguan dari orang lain, apakah kegalauan, hatta kena duri, maka Allah menghapus dosa-dosanya dengan itu semua. Jadi Allah hapus dosa-dosanya. Ini yang saya katakan ladang amal soleh. Jadi Allah mendatangkannya melalui ujian. Makanya tadi saya katakan di hadis lain tadi, la yazalul bala bil mu'min. Jadi ujian itu selalu akan terjadi pada seorang mukmin. Apalagi nanti di surah Al-Baqarah Allah katakan, insyaallah ayat ini sudah populer di kita insyaallah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, di tafsir dikatakan demi Allah, ini di tafsir Al-Baghawi dikatakan, demi Allah wahai umat Muhammad, kami Allah akan menguji kalian dengan beragam ujian. Pertama, khauf, rasa takut. Takut nanti diserang lawan, takut termasuk sekarang terpapar oleh virus corona. Khauf akan diujikan pada kita. Yang kedua, lapar. Sekarang sudah banyak, saya dengar tadi dari seorang kawan, banyak yang sudah mengalami kelaparan, kekeringan, tidak kekeringan tapi kelaparan. Walju, wa naqsim minal amwal.
hartanya bukan lagi berkurang, tapi habis tidak tersisa, bahkan sampai harus berutang. Wal anfus. Anfus ini banyak ulama mengatakan penafsirannya salah satunya diartikan sakit. Maksud yang tadi menimpa muwafiqah. Wathamarat, ya. Thamarat itu adalah simbol kesuksesan. Karena apa? Simbol dari orang habis kerja dapat buah, ya kan? Jadi pas mau panen tiba-tiba diserang hama. Dan sekarang itu juga terjadi pada kita. Jadi gaji, penghasilan berkurang, yang punya gaji tetap dipotong. Jadi berarti kena hama juga, hama virus corona. Tapi Allah katakan wabasyiris sabirin. Dan menariknya di Al-Qur'an Allah sebutkan ada 2 ayat sama-sama ditutup dengan innallaha ma'as sabirin. Jadi ada 2 ayat ditutup dengan innallaha ma'as sabirin. Jadi sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Di 2 ayat, dan di 2 ayat yang lain Allah katakan wallahu ma'as sabirin. Jadi orang yang ketika diuji oleh Allah itu sesungguhnya dia bersama Allah. Allah tidak jauh dari dirinya. Jadi catat sekali lagi, Allah tidak jauh dari dirinya. Kenapa harus bersedih? Seperti itu, cukup saya rasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari muwafiqah atau muwafiqah. Satu persembahan dari bumi Mosul ya kepada kita kaum muslimin. Cukup saya rasa. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.